Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Angelina Esther dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang gagasan, fakta atau opini dalam artikel. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian ciri-ciri dan jenis artikel. Pengertian dari ciri-ciri artikel ini menurut KBBI, artikel berarti karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah dan surat kabar. Pada umumnya, artikel ditulis karena penulis ingin menanggapi berbagai macam fenomena yang terjadi. Dan ciri-ciri dari artikel yang pertama ada ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Yang kedua, mengandung gagasan aktual. Yang ketiga, mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. Yang keempat, bukan merupakan hasil plagiasi. Yang kelima, mengungkapkan masalah dan memecahkannya. Yang keenam, topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik. Yang ketujuh, menampilkan identitas atau nama penulis. Yang kedua, saya akan menjelaskan jenis dari artikel. Artikel itu ada yang berdasarkan isi artikel. Yang berdasarkan isi artikel itu ada artikel praktis yang mengandung petunjuk praktis dalam melakukan sesuatu. Ada juga artikel ringan yang menggunakan pemilihan kata yang tidak sulit dipahami dan cara penyajiannya yang ringan. Kemudian ada artikel halaman opini yang memiliki topik yang diambil dari hal-hal yang sedang hangat dibahas di kalangan banyak. Lalu ada artikel analisis ahli. Tujuan artikel ini untuk menjelaskan suatu topik kepada pembaca dengan tinjauan pakar dan jawaban atas suatu topik. Yang ketujuh ada artikel religi. Tujuannya untuk menambah informasi dan pengetahuan berkaitan dengan keagamaan dan keyakinan bagi setiap penganutnya. Lalu ada jenis artikel berdasarkan sudut pandang penulis. Yang pertama ada artikel deskripsi. Itu adalah artikel yang berisi informasi dan penggambaran suatu benda, peristiwa permasalahan, maupun topik tertentu seperti ilmu pengetahuan. Lalu ada artikel eksplanatif yang menerangkan sejelas-jelasnya tentang suatu masalah sehingga pembaca memahami betul masalah yang akan dikemukakan. Lalu ada artikel prediktif berisi ramalan atau dugaan yang kemungkinan terjadi pada masa mendatang atau masa depan. Artikel preskriptif yang berisi anjuran langkah-langkah untuk memberi tuntutan kepada para pembaca agar tidak melakukan kekeliruan. Selanjutnya saya akan mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Yang pertama itu evaluasinya adalah menemukan informasi dalam artikel. Fakta itu adalah gagasan yang diungkapkan berdasarkan data objektif. Sedangkan opini adalah gagasan yang diungkapkan berdasarkan pendapat pembicara, atau opini ini juga bisa disebut sebagai pendapat. Yang kedua, evaluasi kedua ini membedakan informasi baik berupa opini maupun fakta. Jadi ciri-ciri dari opini adalah berupa pendapat, tidak terdapat bukti yang jelas, bersifat subjektif, belum teruji kebenarannya, dan peristiwa yang belum terjadi. Sedangkan ciri-ciri dari fakta benar-benar terjadi dan nyata, teruji kebenarannya, bukti terpublikasi secara luas, bersifat objektif, keterangan waktu dan tempatnya jelas. Lalu ada penyusunan opini dalam bentuk artikel. Penyusunannya yang pertama itu mengungkapkan opini. Jadi di dalam opini ini ada argumen. Argumen ini merupakan bagian terpenting dalam artikel opini. Lalu yang ada di dalam ungkapan opini juga bahasa yang digunakan bersifat ilmiah populer karena berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya. Lalu penyusunan opini yang kedua ada pendekatan penyusunan artikel. Pendekatan penyusunan artikel ini ada beberapa macam, yaitu pendekatan deduktif, pendekatan induktif, pendekatan kronologis, pendekatan logis, pendekatan spasial, dan pendekatan topikal. Lalu saya akan menjelaskan analisis unsur kebahasaan artikel. Yang pertama itu ada adverbia. Yang menurut KBBI, adverbia adalah gabungan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektivia, atau kalimat.
Jenis-jenis dari adverbia, yang pertama ada adverbia kualitatif, adverbia kuantitatif, adverbia limitatif, adverbia frekuentif, adverbia kewaktuan, adverbia kecaraan, adverbia kontraktif, dan adverbia keniscayaan. Analisis unsur yang kedua ada konjungsi. Konjungsi adalah ungkapan yang mengungkapkan dua satuan bahasa yang sederajat. Lalu ada kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Aspek yang mempengaruhi kosakata ini ada 4, yaitu istilah umum, aktual, fenomenal, dan keterangan oposisi. Selanjutnya penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. Yang pertama, menyusun artikel sesuai fakta. Faktanya itu penyusunannya yang pertama itu judul, lalu ke pembuka, lalu ke isi, dan selanjutnya penutup atau kesimpulan. Yang kedua ada menyajikan artikel dengan kebahasaan yang baik dan benar. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf.